Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wa jama'ni bihi fi kulli afwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man maqalidul umuri kullaha bi yadihi wa ilayhi yarji'u al-amru kulluhu ya Fattah ya Alim. افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena dipertemukan kembali dalam rangka mengkaji salah satu kitab daripada kitab ulama kita. Semoga kita semua diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Langsung sampai ada berapa nih? Beliau Umar berkata, saya baca bahasa Arabnya biar kita cepat bertanya. Beliau berkata, Hadis Umar hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ummat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ama ana an nastayqidha min raqdatina, ama ana lana an nantabiha min ghaflatina. Inna alayna an nudrika ma'na intima'ina ila dinillah wa intiwa'ina tahta rayati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. فوالله إنها ليست كلمة تقال باللسان ولكنها بيعة مع الله أدمى وأهد مع الله له شان وكان عهد الله مسؤولا. إنها تعني الاستكانة والخضوع لله جل وعلا. لقد ظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاهد في سبيلها أعواما كثيرة يعبى عليه قومه أن يقولها وظلوا لأجلها يناصبونه الإله. لو كانت كلمة تقال لقالوها وانتهت المسألة ولكن القوم أدركوا مدى معانيها وحقيقة بعد مرماها فثقل عليهم قولها والاعتراف بها. إنها تعني الدخول في مبدأ هو الاستسلام والانقياد للواحد الأحد فيما أمر وفيما زجر. Beliau berkata, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah sudah tiba waktunya kita bangun dari tidur kita? Kata beliau. Kita yang terlalu banyak adalah daripada peringatan Allah. Bukankah sudah tiba waktunya kita bangun dari tidur kita? Bukankah sudah tiba waktunya kita sadar dari kelalaian kita? Sesungguhnya wajib kita memahami makna hubungan kita dengan agama Allah dan makna bergabungnya kita di bawah panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demi Allah, itu bukan hanya sebuah kalimat yang diucapkan dengan lisan. Kalimat la ilaha illallah bukan hanya sebuah kalimat yang kita ucapkan dengan lisan, kata Habib Umar. Namun itu adalah baiat, adalah sumpah setia yang agung bersama Allah. Dan perjanjian bersama Allah memiliki arti yang penting. Sesungguhnya perjanjian Allah kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kalimat itu, kalimat la ilaha illallah, bermakna bahwasanya kita sedang menyerah kepada Allah. Rasulullah SAW berjuang demi menegakkan kalimat itu bertahun-tahun. Rasulullah berjuang memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bertahun-tahun, 23 tahun. Dan kaum Rasulullah itu, kaum kafir Quraisy, enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Justru mereka menyatakan permusuhan kepada Rasulullah karena kalimat itu. Rasulullah sebelum menyebarkan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah dicintai oleh kaumnya. 40 tahun Rasulullah hidup bersama kaumnya. Rasulullah disebut dengan orang yang dapat dipercaya, seorang al-amin, as-sadiq, seorang yang jujur. Rasulullah adalah orang yang paling dicintai di kampung halamannya, di Makkah. Kan tapi ketika Rasulullah mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang-orang yang sebelumnya cinta kepada Rasulullah berbalik memusuhi Rasulullah gara-gara kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa?
Seandainya itu hanya sebuah kalimat yang diucapkan dengan lisan, niscaya mereka telah mengucapkan kalimat itu dan selesai masalahnya. Kalau coba suruh bilang la ilaha illallah, selesai urusan, semua orang bakal bilang la ilaha illallah, selesai. Akan tetapi kaum Nabi memahami keluasan makna dan hakikat jauh tujuannya, sehingga berat buat mereka mengucapkan dan mengakuinya. Tapi karena kaum Nabi Muhammad faham makna la ilaha illallah, apa tujuan daripada maksud daripada kalimat la ilaha illallah, berat buat mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya? Kalimat itu bermakna masuk dalam sebuah prinsip, yaitu menyerah dan tunduk kepada Allah yang Maha Esa dalam apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Itu kalimat makna la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya kita sekarang sedang menyerah kepada Allah. Kita tunduk kepada Allah. Apa yang Allah perintah kita kerjakan, apa yang Allah larang kita jauhi. Jadi itu berat. Tidak gampang. Contohnya beberapa hari yang lalu ya saya cerita. Berat. Kita harus berani melawan adat yang ada. Adat yang tidak diridhoi Allah harus kita lawan. Artinya kita tidak ikut adat yang ada. Kita akan merasa asing kalau kita benar-benar mengamalkan la ilaha illallah, mengamalkan agama ini, kita akan merasa asing. Artinya berat ya, kalimat la ilaha illallah itu memang berat. Karena itu kaum Nabi Muhammad tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka merasa berat. Kalimat itu benar wahai kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, pahamilah apa yang kalian ucapkan. Sesungguhnya dalam kalimat la ilaha illallah terdapat rahasia kekuatan kita dan ruh keagungan kita. Kalimat itu adalah kemerdekaan yang sempurna dari segala penyerahan terhadap selain Allah Sang Pencipta. Sumber kemuliaan kita wahai umat Islam ada di kalimat la ilaha illallah. Kalau kita benar-benar faham makna kalimat la ilaha illallah, di sini sumbernya. Kalau kita benar-benar faham makna kalimat la ilaha illallah dan faham tujuan daripada la ilaha illallah, kita akan merdeka dengan sebenarnya. Apa artinya merdeka? Kita akan tidak diperbudak kepada selain Allah. Kita tidak akan diperbudak oleh yang namanya adat istiadat yang ada. Kita akan lebih mengedepankan apa yang Allah perintah daripada adatnya orang. Mau azan, entah. Beri dulu. Jawab azannya.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kita kembali. Ya, kalimat la ilaha illallah adalah rahasia kekuatan kita dan ruh keagungan kita. Kalimat itu adalah kemerdekaan yang sempurna dari segala penjarahan terhadap selain Allah Sang Pencipta. Artinya kalau orang benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang pantas saya ikuti kecuali ucapan Allah, tidak ada yang pantas saya ikuti kecuali perintah Allah, tidak ada yang pantas saya jauhi selain larangan Allah. Kalau orang paham itu, dia akan merdeka daripada diperbudak oleh selain orang, diperbudak oleh sesamanya. Dia tidak akan mudah terbawa arus di zaman ini. Apapun yang terjadi, fitnah apapun yang ada, kalau dia punya iman yang kuat, dia yakin bahwasanya dia adalah hamba Allah yang diikuti hanya perintah Allah, dia tidak akan terbawa oleh arus zaman sekarang, terutama anak muda ini terutama. Ya, anak muda sekarang terutama dengan adanya media sosial, dengan adanya internet, sangat mudah terbawa. Kalau kita lihat para pemuda-pemuda kita, ada TikTok sedikit, sudah berapa banyak para pemuda yang buat video-video laki perempuan, baik laki-laki atau perempuan, buat video-video gila-gilaan, joget-jogetan, tujuannya agar dilihat oleh orang, dapat uang ya, TikTok itu, dapat uang. Tujuannya kok bisa keikut dengan arus zaman ini? Karena lemah keyakinannya dengan la ilaha illallah. Kalau orang itu yakin ini semacam contoh ya, ini TikTok, ini hal yang salah, tidak akan terikut dengan adat yang ada, tidak akan terbawa oleh arus yang ada. Dia akan tetap teguh kokoh dengan keimanan, tidak akan mudah diperbudak oleh orang lain. Ya, seperti itu. La ilaha illallah. Jadi syariat Allah nomor satu. Apapun yang berlawan dengan syariat, tidak. Katakan tidak dengan hal-hal yang berlawanan dengan syariat. Syariat Allah nomor satu. Seperti itu orang yang paham makna la ilaha illallah. Seperti ya, acara-acara di televisi. Sekarang 95% acara-acara di televisi itu berlawanan dengan syariat Allah. Kalau umat Islam paham kalimat la ilaha illallah dan sadar bahwasanya acara-acara di televisi ini berlawanan dengan syariat Allah, kemudian umat Islam di seluruh Indonesia ini tidak mau melihat acara-acara televisi seperti itu, mereka yang punya acara televisi dan bangkrut sendiri karena tidak ada yang mau melihat. Tapi karena kita terbawa, oh bagus, sinetron terbawa, lupa, oh ini hal-hal tidak diridhoi oleh Allah. Makanya umat Islam ini seakan-akan lemah, dibuat main-mainan orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir. Rasulullah pernah bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'atil akalatu ala jas'atiha. Nyaris sudah hampir dekat waktunya, zamannya kalian wahai umat Islam akan dipermainkan oleh orang-orang di luar Islam, seperti orang yang sedang berebutan makanan. Kalian akan diperebutkan, dibuat main. Para sahabat bertanya, Rasulullah, amin gillatin nahnu yawma idzin? Apakah karena jumlah kami sedikit waktu itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la, antum kathir, kalian sangat banyak jumlah kalian. Walakinnakum bahasa Arabnya lupa. Kalian banyak tapi kalian itu seperti buih di lautan, seperti ampas, seperti busa, sangat ringan. Yulqa fi qulubikum alwahan. Allah letakkan dalam hati kalian penyakit namanya wahan. Wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Kata para sahabat, hubbud dunya wa karahitul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dua penyakit, hubbud dunya wa karahitul maut. Cinta dunia dan takut mati. Para sahabat Nabi mereka itu orang-orang miskin kebanyakan ini. Dan mereka tidak takut mati demi menegakkan kalimat Allah. Tapi orang-orang sekarang tidak, nomor satu dunia, syariat Allah nomor dua. Ya karena itu umat Islam mudah dipermainkan oleh umat-umat yang lain.
Orang kafir buat acara seperti ini dilihat, buat gaya pakaian baru dilihat, dicontohkan dipakai. Orang kafir buat potong rambut, dia dan anak muda sekarang gaya potong rambutnya. Contoh siapa? Mohon maaf, kayak pang di atas dibiarin, yang dipotong di sebelah pinggir sini. Ini contohnya, ini di dalam agama Islam hukum seperti itu makruh. Kalau orang potong rambut di atas dipotong, sebelah mencukur sebagian dan membiarkan sebagian, itu makruh hukumnya dalam Islam. Tapi lihat para pemuda-pemuda kita sekarang, gaya rambutnya seperti apa? Siapa mereka contoh? Apakah seperti itu Rasulullah? Apakah seperti itu para ulama kita? Tidak. Yang dicontoh semua orang kafir. Inilah, di sini. Ini letak kenapa kita itu lemah umat Islam. Bukan karena kita sedikit, tidak. Jumlah kita itu sangat banyak, 1,6 miliar jumlah kita. Cuma karena kita ini kurang iman kita kepada Allah. Kita kurang paham makna la ilaha illallah. Karena kita kurang paham bahwa kita adalah hamba Allah. Hanya Allah yang pantas untuk kita ikuti aturannya. Karena kita kurang paham itu, kita mudah terbawa. Ayo kita bangkit, kita halumarah. Karenanya kalimat itu adalah benteng Allah dan halaman keamanannya. Sebagaimana datang dalam diskusi, la ilaha illallah husni, faman qala la ilaha illallah faqad dakhala husni, wa man dakhala husni amina min azabi. Artinya la ilaha illallah, kata Allah ini, la ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia telah masuk dalam bentengku. Dan barang siapa masuk ke dalam bentengku, niscaya dia akan aman dari adabku, kata Allah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam benteng Allah, dijaga. Barang siapa telah masuk dalam benteng Allah, maka dia akan selamat daripada adab Allah. Yaitu maksudnya orang mengucapkan la ilaha illallah dan dengan paham maknanya, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi dia pasti hidup akan selamat di dunia dan di akhirat, selamat daripada adab Allah. Kemudian Umar melanjutkan, wahai ahli la ilaha illallah, mengapa ketika kita dipanggil untuk menolong agama Allah dan membela syariatnya serta menegakkan kalimat la ilaha illallah kita merasa berat? Kenapa? Apakah kita lebih rela dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Kenapa kita merasa berat menegakkan kalimat la ilaha illallah? Ya, seperti itu. Kita harus yakin kita ini orang mulia. Islam itu mulia, para hadirin. Islam itu mulia, syariat Islam itu mulia. Jangan sampai rela meninggalkan syariat Allah hanya gara-gara hal-hal yang lain. Jangan sampai. Harus sabar ketika kita mau menegakkan syariat Islam itu, harus sabar. Memang kita akan dipandang asing oleh orang. Tapi ya mulia. Walaupun dipandang asing tetap mulia di sisi Allah. Contoh ya masalah perkawinan, acara-acara perkawinan sekarang banyak orang-orang terlalu memaksakan diri. Harus nyewa gedung, harus nyewa ini. Kadang sampai terpaksa harus berhutang demi pesta perkawinan. Padahal dalam syariat Allah, memaksakan diri untuk seperti itu hukumnya makruh, bahkan bisa haram. Orang memaksakan diri untuk buat pesta perkawinan yang mewah hanya agar tetangga bilang, oh bagus ya pernikahannya. Kan banyak orang seperti itu, buat sesuatu hanya ingin dinilai orang, biar orang berkata, oh bagus ya, masya Allah ya. Kadang dia rela, dia tahu ini haram, dia perbuat karena takut tetangga bicara. Dia lebih takut omongan orang daripada larangan Allah. Tapi kalau orang benar-benar sama Allah dikuatkan imannya, dia tidak akan peduli. Orang mau bicara apa silahkan, yang penting Allah ridha. Ya mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita ya, mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita sehingga kita tidak peduli kecuali dengan apa yang Allah perintah. Kemudian beliau berkata, aku merasa pengen telah tertarik dan ucapan telah terlalu panjang,
Maka marilah kita menuju kepada apa yang Allah mudahkan pengumpulannya daripada akhlak dan agung yang wajib kita hiasi diri kita dengan akhlak tersebut bersama Allah dan bersama hamba-hambanya, juga bersama diri kita sendiri. Hanya dengan Allah lah adanya taufik, dan darinya kami memohon hidayah dan pertolongan. Kitab ini ditulis oleh Habib Umar tanggal 22 Rabiul Awal 1403 Hijriah. Artinya 40 tahun yang lalu ini kita tulis. Sekarang usia Habib Umar sudah 60 tahun. Berarti ini ditulis ketika usia beliau masih 20 tahun, masih muda. Cuma beliau dari muda dijaga oleh Allah sudah. Umar bin Muhammad bin Sa'ad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Allah Ta'ala nafas. Langsung kita mulai akhlak kita bersama Allah. Yuk. Kita sekarang mulai hari-hari ini kita mulai introspeksi diri dan berusaha untuk memperbaiki, tidak ada yang salah. Akhlak kita bersama Allah yang pertama, kita merasa bahwa Allah selalu mengawasi kita di setiap keadaan. Kita merasa bahwasanya Allah selalu mengawasi kita, sehingga kita takut untuk berbuat hal yang haram, bukan karena takut dilihat manusia, tapi karena takut Allah sedang melihat kita. Seakan-akan kita menyaksikannya, seakan-akan Allah di hadapan kita, dan kita mengikhlaskan segala amal yang lahir maupun yang batin. Artinya, alhamdulillah di zaman sekarang itu ada CCTV. Kalau kita masuk ke dalam sebuah ruangan, ada CCTV, misalkan di setiap pojok ada CCTV. Apakah kita masih berani, walaupun kita sendiri di dalam ruangan itu kita sendiri, berani kita berbuat sesuatu yang memalukan? Tidak akan berani, walaupun kita sendiri. Kenapa? CCTV ada. CCTV ada. Kita tuh di dalam dunia itu seperti itu juga, ada CCTV. Ya, ini lebih hebat daripada CCTV. Allah SWT yang maha melihat, dilihat kita. Kalau orang selalu merasa diawasi oleh Allah, dia akan malu untuk berbuat maksiat walaupun dia sendiri dalam kamar. Terutama anak muda ini, mau buka HP, mau lihat video-video yang rusak, takut. Bukan takut karena siapa, takut dimarahi sama orang tua, tidak, takut sama Allah. Itulah, ini akhlak kita bersama Allah. Yang pertama, kita selalu merasa diawasi oleh Allah, dan kita mengikhlaskan segala amal yang lahir maupun yang batin. Jadi secara zahir kita berbuat ikhlas, secara batin kita juga merasa ikhlas. Artinya ikhlas tulus karena Allah, tidak bukan karena orang, pengen dilihat orang. Kita harus tahu bahwasanya Allah itu tahu isi hati kita. Allah tahu isi hati kita. Jadi kita menjadi orang yang jujur memang. Lahir dan batin sama, luar dalam sama. Ini yang pertama, introspeksi diri. Kita sudah seperti ini belum? Ini yang kemudian yang kedua, kita menjadikan sebuah wirid sehari-hari daripada membaca kitab Allah Al-Quran, dengan senantiasa berusaha memahami makna dan merenungkannya. Ini yang kedua. Ini pertanyaan buat kita semua. Harus membaca Al-Quran setiap hari. Tidak harus satu juz, tidak harus satu juz. Kebanyakan satu juz mungkin susah buat kebanyakan orang. Satu juz susah. Satu lembar, tidak masalah. Baca Al-Quran setiap hari walau satu lembar. Berat satu lembar. Jangan satu ayat ya selalu. Satu halaman aja sudah. Berat satu halaman, setengah halaman. Berat setengah halaman, satu ayat. Tidak apa-apa. Yang penting setiap hari baca Al-Quran. Al-Quran dibuka. Bukan cuma baca, ya usahakan jangan cuma baca. Di sini senantiasa berusaha memahami makna dan merenungkannya. Kalian belum bisa bahasa Arab, alhamdulillah ada Quran terjemahan. Usahakan dibeli Quran terjemahan, dibaca. Memahami maknanya itu apa. Oh, Allah bilang seperti ini. Kata Allah seperti ini. Oh, ambil pelajaran. Ayo, ini PR nih. Ini PR ya. Baca Quran setiap hari. Nanti minggu depan dilihat siapa yang setiap hari baca Quran. Tapi kalau wanita sedang kekandungan, mohon maaf, tidak boleh baca Quran. Ini baca zikir yang lain, istighfar, salawat. Ini yang kedua. Ya, introspeksi diri. Kita ini setiap hari baca Quran juga. Iya. Al-Quran itu luar biasa ya. Allah Maha Pemurah. Setiap satu huruf satu alif lam mim.
Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Itu satu huruf. Kalau satu, masya Allah, pahalanya sangat besar. Nanti derajat seorang manusia di surga itu, kalau orang masuk surga, surga itu kan tidak satu. Surga itu ada tingkatan. Tingkatan surga itu tergantung banyaknya ayat yang kita baca. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin tinggi derajat kita di surga. Kalau kita di dunia baca 1000 ayat, ini ada 1000 tingkat kita di sana. 100.000, tergantung banyaknya ayat kita yang kita baca. Ayo, ini PR. Mulai hari ini kita baca Quran walaupun hanya 1 halaman. Alhamdulillah ada majelis khatmul Quran. Itu metodenya seperti apa? Tiap orang baca di rumah atau gimana? Setiap minggu bareng-bareng kan? Bareng-bareng. Khatmid. Masya Allah, berarti ibu-ibu baca Al-Quran tiap minggu. Berjamaah tiap minggu. Insya Allah tiap hari baca ya. Tiap minggu bareng-bareng. Tiap hari itu sendiri-sendiri. Insya Allah, bagus. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih buat yang buat acara Khatmul Quran. Bagus, sangat bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita berusaha keras untuk menghadirkan hati kita bersama Allah di dalam sholat ya. Oh, luar biasa. Dan kita tidak salat tadi berjamaah selama tidak ada uzur. Luar biasa ini. Berat teman. Menghadirkan hati kita bersama Allah dalam sholat. Waktu sholat usahakan melupakan hal-hal yang lain. Belajar ya. Memang berat. Jujur ini yang berat ini. Ini tidak bisa sehari semalam. Butuh latihan. Kata para ulama kita, al-hudur, hadirnya hati itu bitakalluf, dengan cara memaksakan diri. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, baru setelah itu baru bisa. Yang penting kita berusaha. Yang penting kita berusaha untuk khusyuk waktu salat. Ingat kepada Allah ya. Dan kita tidak salat kecuali berjamaah selama tidak ada uzur. Ini untuk orang laki-laki. Orang laki-laki usahakan salat berjamaah. Kalau bisa di masjid, alhamdulillah di masjid. Tidak bisa di masjid, salat di rumah bersama istri. Usahakan istri seperti itu. Ibu-ibu di sini salat sama suaminya tidak kira-kira. Sering salat sama suami di sini. Tidak pernah. Mulai malam ini ya. Mulai malam ini salat isya sama suami. Dia aja istri suaminya, ayo mas, salat berjamaah, sampean imam. Dia aja. Yang punya suami ya, atau suaminya kerja di luar, punya anak lakinya, ayo nak, salat berjamaah sama ibu, jadi imam nak. Dia aja ya, dia aja. Ini ada muslimin di sini, para muslimin juga seperti itu, istrinya dia aja. Ayo dek, salat sama saya, ayo, dia aja. Anak perempuan dan laki-laki dia aja salat berjamaah. Salat berjamaah antara suami dan istri itu di antara hal atau penyebab keharmonisan dalam rumah tangga. Kalau suami istri sekarang kan mohon maaf banyak apa namanya? KDRT atau KDRT. Jadi antara keluarga kan suami istri sangat banyak. Kalau pengadilan sekarang kalau kita ke pengadilan kasus perceraian sangat banyak kasus perceraian. Kenapa kok tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga? Di antara penyebabnya juga karena suami istri jarang sholat berjamaah. Ya, harus harmonis, harus romantis suami istri itu. Caranya itu sholat berjamaah. Jangan malu ya. Sekarang banyak orang malu. Saya mau. Jangan malu. Suami sendiri kok. Sudah, sampai sini aja. 3 ini kita perlu diamalkan, bukan cuma dibaca. Masing-masing dari kita introspeksi diri, bagaimana kabar kita dengan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Usahakan. Minggu depan ketemu lagi. Minggu depan, insya Allah. Ya, ini tujuan dari majelis seperti ini agar kita semakin baik, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita.
Ya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang keras, berkasar atau menyinggung. Mohon maaf, sangat-sangat mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah untuk memperbaiki diri kita sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ma'akamu lutfi wal afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin ala man wa'ada Umar bin Muhammad bin Sayyidina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.